Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku akan membahas Apple event yang telah dilakukan oleh Apple tadi malam ya, tanggal 16 September pukul 00.00 dan memberikan 4 produk penting. Yang pertama adalah Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad 8 Generation, dan iPad Air 4. Ya, mungkin iPad Air 4 merupakan salah satu yang paling menarik yang diluncurkan oleh Apple. Dan mari kita bahas setelah ini. Selain aku akan membahas produk-produk dari Apple, aku juga akan memberikan nih apa yang sudah aku ikuti kurang lebih selama 7 tahun ya. Aku sudah mengikuti Apple dari start iPhone 5 dan aku akan memberikan strategi nih untuk kalian yang suka membeli produk Apple dan sekalian juga aku bahas dengan produk-produknya. Yang pertama adalah Apple Watch Series 6. Apple Watch Series 6 ini apa? Apple Watch Series 6 ini sangat mirip dengan Apple Watch Series 4 dan Series 5. Yang mereka utamakan di Apple Watch Series 6 ini adalah adanya pendeteksi oksigen di darah kalian hanya dengan menggunakan Apple Watch Series 6. Jadi untuk masalah selain itu nih, untuk masalah bodinya sama dengan Apple Watch Series 4. Lalu untuk masalah chipnya lebih cepat dibandingkan dengan Series 4 dan 5 dibandingkan dengan Series 5 yang sebelumnya. Karena Series 5 yang tahun lalu telah keluar, itu chipnya sama saja dengan Series 4, jadi tidak ada beda. Dan untuk Series 6 ini, selain untuk blood oxygen, ada juga untuk masalah charger, mereka mengatakan bisa mengecas lebih cepat, kurang lebih 20% daripada yang sebelumnya. Untuk chipnya juga sedikit lebih cepat daripada Series 5. Lalu untuk always on display-nya nih, always on display-nya lebih brighter ya, jadi lebih terang kurang lebih 2,5 kali dibandingkan Apple Watch 5. Jadi ini menarik lah untuk kalian yang mungkin suka di luar atau di outdoor, tapi kalau sering di indoor sih tidak jauh berbeda. Dan untuk Apple Watch Series 6 ini sudah ada ultra wideband chip atau biasa di Apple disebut U1 ya atau U1. Itu sebenarnya chip untuk kalian bisa benar-benar di track. Nah, yang mungkin sedikit aneh adalah adanya Apple Watch SE. Jadi ini sebenarnya apa sih? Jadi untuk Apple Watch SE ini diperkenalkan oleh Apple karena mereka mau mencakup user yang lebih luas, orang yang lebih banyak. Jadi mereka mengeluarkan dengan harga yang relatif lebih murah. Jadi intinya untuk Apple Watch SE ini sama seperti seri 5 tapi menghilangkan fitur-fitur yang mungkin tidak digunakan oleh semua orang. Contoh masalah elektrokardiogram, aku juga tidak pernah menggunakan ya. Dan apalagi itu di Indonesia juga masih belum boleh, jadi tidak diaktifkan di Indonesia untuk elektrokardiogram. Lalu untuk blood oxygen juga tidak ada. Lalu apa yang biasa gunakan orang-orang ya hanya melihat jam, notifikasi, dan mungkin untuk olahraga. Jadi itu saja, dan mereka diberikan kalau misalnya kalian hanya menggunakan itu, beli Apple Watch SE sudah sangat oke dan menghemat uang kalian. Tapi juga untuk seri ini tidak ada always on display ya, jadi kalau always on display hanya di seri 6. Jadi SE hampir sama dengan Apple Watch seri 4 yang aku gunakan sekarang. Jadi ini tidak ada always on display untuk Apple Watch seri 4. Sama seperti SE juga. Selain itu mereka juga memberikan banyak sekali warna untuk yang baru ya. Dan juga selain warna adalah memberikan banyak strap. Strapnya sudah sangat berbeda-beda dan banyak sekali yang diberikan oleh Apple untuk Apple Watch sekarang. Jadi banyak variasi yang diberikan. Nah, ini masukan untuk aku setelah aku mengikuti nih. Kenapa aku juga tidak ganti? Aku sebelumnya sebelum menggunakan Apple Watch Series 4, aku menggunakan seri yang 0 ya, yang original, yang pertama kali keluar. Karena Apple untuk masa Apple Watch, aku pastikan mereka memberikan cycle 3 tahun. Jadi untuk buktinya seri yang original, lalu seri 2 dan seri 3 itu desainnya sama, hanya dalamnya yang berbeda kan. Lalu yang sekarang buktinya seri 4, seri 5, seri 6. Seri 6 pun memberikan apa? Seri 6 memberikan blood oxygen dan untuk fitur-fitur lainnya hampir mirip dengan seri 4. Jadi untuk kalian nih yang penggila Apple dan ingin desain yang lebih baru, saatnya kalian tunggu untuk tahun depan untuk Apple Watch ya. Tapi kalau kalian butuh sekarang ya beli yang sekarang, lalu untuk tahun depan pasti desainnya akan sedikit berbeda. Karena untuk masalah Apple Watch mereka cycle di setiap 3 tahun. Jadi ini sesuai pengalamanku dan aku sudah research. Jadi yang benar-benar ingin dengan desain yang baru kalian tunggu di tahun depan. Mungkin ada info yang sangat menyedihkan. Jadi untuk Apple Watch dimulai dari Apple Watch tidak akan mendapatkan charger ya. Jadi sama mungkin kalian sudah mendengarkan rumor juga untuk iPhone 12. Jadi start dengan Apple Watch tidak ada charger di boxnya. Jadi hanya ada Apple Watch-nya saja. Next dari seri iPad. Untuk iPad, yang pertama adalah iPad 8 Generation. Tidak ada yang wow ya untuk iPad 8 Generation, jadi hanya dengan desain yang sama 10,2 inch. Yang berbeda hanya adanya menggunakan chipset yang sebelumnya A10, ini A12. Dan chipset A12 ini mungkin sudah kalian pernah lihat di iPad Air seri 3 sudah menggunakan chipset A12. Jadi aku ini tidak akan bahas banyak untuk iPad 8 Generation. Lalu yang lebih lagi nih, yang menarik, yaitu dengan iPad Air 4. iPad Air 4 menggunakan desain yang sama dengan iPad
Pro 11 inch ya. Tapi mereka tidak ngomong iPad Pro 11 inch, jadi mereka ngomongnya dengan hanya masalah iPad 10,9 inch, iPad Air 4-nya. Nah, apa yang berbeda untuk masalah chipset? Chipset di iPad Air 4 mengejutkan dengan memberikan seri A14. Apa ini A14? Jadi A14 ini merupakan salah satu chipset yang mungkin akan digunakan di iPhone 12. Dan ini bisa merupakan salah satu chipset pertama di dunia yang menggunakan 5 nanometer proses diberikan di A14 ini. Dan biasanya kita selalu mendapat info untuk masalah chipset terbaru di iPhone ya. Tapi kali ini karena mungkin delay yang ada di iPhone 12 yang diberikan oleh Apple, mereka mengganti itu dengan iPad Air 4 terlebih dahulu. Tapi iPad Air 4 tidak keluar sampai bulan Oktober dan tidak tahu akan kapan keluar dan bisa di pre-order. Jadi kemungkinan akan bersama iPhone 12 line up. Jadi tidak bisa kita cek A14 itu akan secepat apa. Tapi banyak yang bilang jadi A14 ini hampir sama levelnya dengan A12X atau A12Z yang ada di iPad Pro. Tapi kita akan lihat nanti setelah keluar bagaimana. Jadi bayangkan, chipset secepat itu dengan 5 nanometer proses ada di iPhone kalian, yang levelnya hampir sama dengan iPad Pro yang ada di tanganku yang besar ini ya, 11 inch. Dan juga banyak yang bilang nih, ini secara nggak langsung iPad Air ini kanibal ya, makan seri 11 inch yang ada di iPad Pro sekarang. Dan harganya jauh lebih murah ya, dengan $599 startnya dengan 64 GB WiFi. Sangat menarik sekali, dan ada 5 warna juga yang baru dibandingkan dengan iPad Pro yang hanya 2 warna. Tapi kelemahannya apa sih? Memang untuk iPad Air 4 ini bisa menggunakan Apple Pencil second generation. Lalu yang kedua, mereka menggunakan Magic Keyboard, jadi bisa menggunakan Magic Keyboard yang baru. Itu sudah bisa semua. Lalu apa? Layarnya dengan Liquid Retina, sangat menarik ya, sama dengan iPad Pro yang ada. Tapi lalu bedanya apa? Kenapa kita harus membeli iPad Pro 11 inch dengan harga yang lebih mahal? Apple, tetaplah Apple, mereka pintar. Yang pertama, untuk iPad Pro 11 inch ini menggunakan Face ID. Jadi tidak ada Touch ID. Lalu untuk iPad Air 4 hanya di power button ya. Jadi akan ada Touch ID di power button untuk di iPad Air 4. Itu yang berbeda, jadi tidak ada Face ID. Lalu yang kedua, 120Hz ProMotion Display hanya ada di iPad Pro. Jadi benar, mungkin beberapa orang sudah mengira iPad Air 4 ini hanya 60Hz screen. Jadi hampir sama saja dengan iPad yang sebelumnya untuk masalah kehalusan dalam scroll. Jadi untuk desainer mungkin untuk yang suka menggambar juga di iPad masih lebih prefer dengan iPad Pro series karena dengan adanya ProMotion Display itu sudah sangat membantu lah, sangat berbeda dengan 60Hz yang ada. Tapi untuk masalah USB-C itu juga ada di iPad Air 4. Jadi tenang, itu sudah sangat bagus lah untuk general dan untuk umum itu sangat menarik dan itu sangat worth it untuk dibeli ya. Untuk bagi kalian yang menunggu iPad dengan harga yang oke, tidak semahal iPad Pro, tapi kalian sudah mendapatkan level yang bisa dibilang itu terbaik yang diberikan. Dan itu juga akan merusak Android dengan tablet-tablet yang baru dari Android yang susah untuk melawan dengan harga yang itu. Jadi itu sangat menarik dan diberikan oleh Apple. Untuk masalah kamera di iPad Air 4, sama dengan iPad yang ada di 2018 ya, iPad Pro 2018 11 inch, dengan adanya 12 megapiksel. Berbeda dengan yang 2020 dengan adanya wide, ultra wide, dan juga untuk LiDAR scanner. Jadi yang berbeda di sini untuk yang Pro yang terakhir dibandingkan dengan iPad Air 4 adalah hanya ada kamera dengan adanya LiDAR scanner yang sebenarnya tidak semua orang akan menggunakan LiDAR scanner ini. Lalu Face ID, ProMotion, dan mungkin dengan A12X yang A12Z yang mungkin akan sedikit lebih cepat dibandingkan dengan A14. Tapi itu chipsetnya hampir sama lah dibandingkan dengan A12 yang ada di iPad Air 3 sebelumnya. Untuk masalah baterainya sama, jadi untuk bisa 10 jam untuk masalah di iPad Air 4 ini dengan 10,9 inch. Dan juga ini worth it banget, kenapa? Karena ini merupakan desain baru yang ada di iPad Air 4. Jadi kalau misalkan mau beli, lebih baik daripada Apple Watch ya, yang mungkin tahun depan akan didesain. Lebih baik kalian membeli di iPad Air 4 ini kalau misalnya memang butuh iPad ya. Karena iPad Air 4 ini dengan desain ini, mungkin ini akan dalam jangka panjang, dan ini bisa merupakan start awal. Jadi nanti kedepannya mungkin yang berbeda adalah hanya chipset-chipsetnya aja. Jadi untuk desainnya akan sama persis. Dan banyak rumor juga mengatakan memang nanti kedepannya untuk masalah Maret kan ada iPad Pro baru dengan mungkin A14X yang jauh lebih cepat dibandingkan A14. Itu hanya ada di 12,9. Jadi kemungkinan 11 inch habis di tahun ini. Jadi yang terakhir adalah 2020
iPad 11 inch, iPad Pro. Tapi kita lihat saja bagaimana untuk Maret. Tapi kalau kalian mau dengan yang lebih murah, iPad Air 4 sangat worth it. Menurutku sangat worth it. Nah, kita akan tunggu saja nanti di bulan Oktober bagaimana. Dan juga untuk speakernya mungkin stereo lah. Mungkin tidak sebagus iPad Pro, tapi sudah oke dengan stereo speaker. Dan juga Wi-Fi 6, dan mungkin masih LTE ya, jadi tidak ada 5G untuk iPad series ini. Dan juga info yang membuat kalian tenang, akan mendapatkan charger. Jadi tenang, 20 watt charger diberikan di iPad series, jadi tidak hilang. Jadi sementara yang hilang benar-benar tidak ada charger adalah di Apple Watch. Oke, jadi itu semua produknya dari Apple yang sudah aku bahas, dan juga aku memberikan tips ke kalian kira-kira kapan beli, dan juga menurut kalian worth it atau tidak. Tapi menurutku yang paling worth it di Apple acara event ini adalah iPad Air 4 yang diberikan oleh Apple. Semoga di video ini membantu kalian untuk memilih produk yang terbaik untuk kalian, Apple produk, khususnya ya di tahun 2020. Oke, aku harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.